Kan udah lihat Bang Suma. Bukan mau lihat Anda, kita mau diskusi dengan buka kamera, bukan mau lihat muka. Biasa ajanya. Buka Iya, santai aja. Iya makanya, nggak usah takut. Nggak takut. Kalau saya takut, ngapain saya tunjukin muka tadi? Ya udah, makanya buka aja kameranya. Nggak, masalahnya saya nggak pakai headset Bang Suma. Saya ngomong harus dikatin. Tadi bagus, saudara Remes bisa buka kamera. Zero. Dibuka kameranya Bang. Saudara Zero. Oke. Selamat malam. Malam. Dari Katolik Protestan? Protestan Bang. Protestan, oke. Nah ini bagus. Buka kamera kita. Saya ingin saudara jelaskan terkait dengan tema ini, eksekutor penyaliban itu menurut saudara pahlawan atau penjahat? Silakan. Aku kan Bang ini baru masuk nih Bang Zuma. Saya mau tahu dari Bang Zuma dulu. Ini untuk penyaliban sendiri itu termasuk eksekutor atau termasuk pahlawannya, Pak? Kalau saya jadi Kristen yang menerima keselamatan dari penyaliban, ya pahlawan lah. Kan gara-gara dia sampai saya selamat. Kalau mereka tidak menyalib Yesus, gimana caranya saya bisa selamat? Dengan Yesus bunuh diri. Karena di Kristen itu, tanpa penyaliban, tidak ada keselamatan. Itu dari saya. Silakan dari saudara Zero. Boleh diulang sekali lagi, Bang? Iya. Kayak Bang pas apanya, Bang? Iya, kalau saya jadi Anda yang menerima berkah keselamatan, nggak lagi menjadi hamba Tuhan tapi menjadi anak Tuhan, tidak lagi hidup di dalam dosa karena ada penyaliban, maka mereka yang menyalibkan Yesus itu pahlawan saya. Berarti menurut Bang Zuma yang menyalibkan Yesus itu sebagai pahlawan gitu, Bang? Iya, kalau saya Kristen, lalu apa yang pantas saya nobatkan kepada orang yang telah menyelamatkan saya? Penjahat. Jadi saya menerima karya keselamatan dari penjahat gitu maksudnya. Iya. Lalu Bang, saya masih kurang paham tentang pembahasan malam ini. Bang boleh dijelasin aja Bang setelah. Orang-orang Kristen itu selamat karena ada yang disalibkan. Yesus menjadi korban di atas salib karena ada yang menyalib. Ternyata tujuannya adalah untuk menyelamatkan orang-orang Kristen. Nah, orang Kristen kita tanya, hei saudaraku Kristen yang menyalib Yesus itu, kamu anggap apa? Kau anggap pahlawan kah atau kau anggap penjahat? Gitu loh. Iya Bang Zuma, jadi tujuannya untuk pembahasan malam ini sebagai pemecah belah antar umat beragama atau bagaimana Bang? Kok pemecah belah pula? Pecah belah? Apa yang saya pecah? Islam tidak memahami salib itu sebagai jalan keselamatan. Yang disalib itu adalah penjahat. Yang menyalib juga adalah penjahat. Makanya kami tidak menyembah korban yang mati di atas salib. Andalah yang menyembah itu. Orang Yahudi ada nggak menyembah orang yang mati di atas salib? Nggak ada. Sementara mereka yang melakukan penyaliban. Kalau kemudian keselamatan itu datang dari salib, maka orang Yahudi lebih dulu menyembah orang yang mati yang mereka bunuh. Makanya saya muncul untuk bertanya kepada saudara saya Kristen. Saudaraku Kristen yang menggantungkan di lehernya salib, di rumahnya ada salib. Apakah yang melakukan penyaliban terhadap Tuhan kalian itu pahlawan kalian? Kalau pahlawan kalian, apa alasannya? Kalau itu adalah penjahat, apa alasannya? Silakan. Baik. Dibuka aja kameranya Bang. Ngantuk saya kalau nggak buka kamera. Nggak apa-apa. Santai aja.
Ya, kalau bagi kami untuk umat Kristen sendiri ya sebagai juru selamat lebih tepatnya, bukan pahlawan. Jadi yang menyalib Yesus itu juru selamat. Bukan, kami juru selamat, Yesus sebagai juru selamat. Bagaimana juru selamat bisa menyelamatkan tanpa ada eksekutor? Silakan Anda mikir, iman Anda keseleo. Salam, assalamualaikum, Om Swastiastu. Agak tuh. Ya, buka kamera bang. Nah, dari Katolik atau dari Protestan atau dari Hindu? Hah? Saya Protestan saya. Protestan. Mungkin sudah mendengarkan tadi, sudah menyimak. Silakan Anda jelaskan kepada kami. Nah, belum, saya baru hadir, baru pegang HP ini. Iya. Jadi tema kita di sini, kalau kami di Islam itu kan Nabi kami tidak disalib. Yang disalib itu adalah orang yang diserupakan dengan dia. Karena ada upaya kejahatan, maka Tuhan menyelamatkan kemudian nabinya. Dan mereka yang berupaya untuk menyalib nabi ini, diserupakan bagi mereka apa yang mereka kerjakan. Di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah, salib itu adalah penghinaan kepada penjahat. Di dalam Ulangan 21 nomor 223, salib itu adalah kutukan bagi penjahat. Nah, di Kristen salib itu justru keselamatan. Ini yang aneh. Maka muncul pertanyaan, yang menyalibkan Yesus itu pahlawan atau penjahat? Yang menyalibkan Yesus penjahat lah. Berarti penjahat menghadiahkan keselamatan kepada Anda. Bukan. Lalu, karena kerja mereka, Anda mendapatkan upah. Bukan juga. Apa yang Anda dapatkan dari kerja mereka menyalib Yesus? Apa yang Anda dapatkan? Ya keselamatan lah. Nah, berarti mereka menghadiahkan apa kepada saudara? Bukan mereka yang kasih hadiah. Lalu siapa? Yesus yang berkorban. Yang melakukan itu siapa? Ya penjahat-penjahat lah yang membunuh Yesus. Nah, berarti penjahat ini yang bekerja, hasil dari pekerjaan mereka Anda mendapatkan hasil keselamatan. Betul? Bukan hasil dari pengorbanan Yesus. Sekarang ada ayam. Ayam itu kalau tidak ada yang potong, Anda makan mentah. Enggak kan? Anda memakan ayam itu karena ada yang memotong, karena ada yang kemudian memasaknya. Maka yang menjadi pahlawan di situ bukan ayam. Tapi yang menjadi penyelamat Anda itu adalah orang yang memberikan ayam ini untuk Anda makan sampai Anda itu tidak mati kelaparan. Betul? Ini bukan masalah potong ayam. Ini masalah pengorbanan. Nah, sekarang bisa nggak Yesus korban tanpa yang mengeksekusi? Bisa kalau dia mau. Bagaimana caranya? Bunuh diri? Bukan kalau dia mau buat ini semuanya tuh bisa. Apa Ya. saja dia bisa buat. Karena dia kan pencipta. Nubuatannya gimana? Nubuatannya Imam Kayafas menubuatkan Yesus harus mati untuk menyelamatkan bangsa Israel. Harus mati. Berarti satu-satunya cara untuk menyelamatkan Kristen ya Yesus harus mati. Gimana caranya mati? Disengat listrik, digigit tawon, keselip biji nangka, atau ada yang membunuhnya? Hah? Zaman dulu mah belum ada listrik. Yang ada cuma ada tombak dan salib. Bagaimana Yesus bisa menyalibkan dirinya, menombak dirinya? Bunuh diri itu namanya. Dia bukan bunuh diri, dia mengorbankan dirinya, dia pengganti dari pada korban yang lain-lain itu. Nah, kalau zaman dulu sebelum Yesus dia mati itu ya, kalau kamu buat salah, kamu harus buat korban bakaran untuk menebus kesalahan kamu. Maka sekarang ketika kemudian
ada yang menyalibkan Yesus untuk keselamatan kalian, kalian menganggap yang menyerahkan Yesus ini apa? Penjahat lah dia. Nah, berarti penjahat menghadiahkan keselamatan kepada saudara. Bukan penjahat yang menghadiahkan. Lah, lalu siapa? Ya juru selamat lah. Lah, juru selamat Anda siapa? Yang menyerahkan Yesus di tiang salib itulah juru selamat Anda. Kok jadi bukan? Nah, sama seperti kamu buat kesalahan ya. Jadi kamu harus buat korban bakaran, kamu harus bakar domba lagi begitu. Kan Lah, nggak mungkin lah karena ya sudah ganti jadi korban bakaran makanya itu. ketika kemudian ada orang datang, Bang Suma, kamu nggak usah bakar sapi domba, nggak usah. Kenapa? Saya sudah bunuh tetangga saya untuk nebus dosamu. Ya kan itu kan dia bukan juru selamat, itu sudah lain lagi. Lah sama, Yesus dibunuh. Nggak sama, Kok nggak sama pula? Sekarang begini, di mana dalilnya menyelamatkan manusia dengan cara membunuh orang yang benar? Ayo, jangan tatap saya kayak gitu, Bang. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya keselamatan itu dengan cara membunuh orang yang benar? Bang. 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 Shalom. Selamat malam. Wastu. Semua agama diambilnya salamnya. Bang. Hei. Mumet otaknya kayaknya. Gimana itu teman? Ayo naik. Yang sedikit agak berisi naik. Gimana itu bang? Hei. Selesaikan dulu. Malita. Mama Kok betah juga matanya tidak berkedip-kedip begitu. Kenapa bang? Coba. Bagaimana ceritanya Anda bisa selamat tanpa ada yang mengorbankan Yesus? Suaranya nggak ada. Suaranya nggak ada mah. Nggak ada, suaranya nggak ada. Ada suara. Nggak ada suaranya. Ya, sudah bagus. Nggak ada lagi. Gimana dong? Kalau tidak ada yang mengeksekusi Yesus, Yesus tidak menjadi oh my God. Masya Allah, subhanallah. Ada beliau di bawah. Barakallahu fiik. Sehat selalu, panjang umur. Nah, inilah hebatnya beliau. Masya Allah, subhanallah. Doakan beliau panjang umur teman-teman. Sehat selalu. Dan kemudian menjadi wanita yang mau belajar tentang Islam dan menjadi seorang muslimah yang baik. Amin. Anda tidak bersuara, makanya singanya yang bersuara. Jangan merokok. Suara Anda nggak ada. Jangan merokok dong. Waduh, merokok dia teman-teman. Takut kita jatuh lagi nanti. Terima kasih kepada Mbak D yang telah memberikan apa tadi itu? Memberikan sesuatu yang sangat luar biasa. Masya Allah, subhanallah. Syukran. Luar biasa. Ayo.
Buka kameranya bang. Buka kamera. Buka maskermu dulu bro. Buka kameranya dulu, Kalau saudara. kau buka masker, aku buka kamera. Nggak ada hubungannya masker dan kamera. Ya, berarti nggak ada hubungan juga aku buka kamera. Ya udah kau ke gereja aja sana, cuci kloset. Lebih berguna. Orang Kristen ribut dengan masker itu bahaya. Tanda-tanda takut. Halo. Halo saudara Virgo. Kalau ini ribut dengan ribut dengan masker itu lucu. Gua sama masker takut. Halo saudara Mali. Buka kameranya, kita diskusi pelan-pelan. Keren woi, keren. Masya Allah. Ayo. Silakan. Buka kamera saudara Mali. Buka kameranya, kita diskusi. Hai. Naik ngomong ngapain di sini? Naik kok kayak ini. Kayak batu nisan kuburan Cina. Pasang profil diam-diam. Buka kameranya dong. Halo saudara Dedi. Dad. Buka kamera dong. Halo. Tidak bisa buka kamera. Belum bisa, pengikutnya masih sedikit. Buka kameranya saudara. Kita diskusi pelan-pelan. Tapi jangan membisu ya kayak tadi. Halo. Iya halo, buka kamera boleh. Kalau saya belum bisa ya Bang Juma. Belum bisa ya. Jadi gimana dong? Ya pengikutnya masih sedikit. Pengikutnya sedikit. Bisa menjelaskan mungkin? Halo? Halo? Kamu siapa? Halo saudara Rafael. Halo, bisa buka kamera? Halo? Halo ke siapa? Iya, kameranya. Belum bisa ya? Oh, ambek. Buka kamera, saudara. Silakan. Kita diskusi pelan-pelan. Nggak usah takut, nggak usah gentar. Ini cuma diskusi persahabatan aja. Silakan. Dan halo. Ya, halo. Ya. Saudara Amos. Ya. Buka kameranya. Saudara Amos, buka kamera bang. Lem King Hong. Ini Ya. dari sekte mana? Hah? Dari sekte mana? Dari Halo, ya. Dari Kristen. Ya. Hmm. Halo saudara. Kalau saudara Amos ini dari mana? Katolik? Kristen. Oke. Bisa jelaskan yang melakukan penyaliban ini menurut saudara itu pahlawan atau penjahat? Itu bukan pahlawan itu. Siapa bilang pahlawan? Tapi dia melakukan pekerjaan yang memberikan keselamatan buat saudara. Itu bukan pekerjaan itu, Dek. Tapi dia yang menyalibkan Yesus sampai Anda mendapatkan keselamatan kan? Ya itu kan juru selamat tuh. Ya, Iya. Juru selamat Anda tidak bisa ngapa-ngapain tanpa disalib. gini loh,
kalau salib itu bukan melambangkan bahwa itu Kristen. Ngerti kan? Jadi gimana dong? Nah sama lah kayak kalian kayak Muslim. Yang percaya sama Al-Quran. Ya. Ya kan? Gitulah kami Kristen. Percayaan kami Iya, itu tapi bukan salib itu pahlawan, nggak ada cerita itu bang. Di Alkitab nggak ada namanya itu salib itu pahlawan, nggak ada. bukan yang menyalib, yang membunuh Yesus itu pahlawan kan? Siapa bilang pahlawan? Nggak ada itu bang. Ya, kalau mereka tidak membunuh Yesus, gimana kalian selamat? Saya keselamatkan kami ya itulah Roh Kudus kami bang. Ya, Roh Kudus itu tidak datang kalau Yesus tidak mati. Ya. Tunggu dulu bang, abang dulu udah di Muslim udah pernah lihat nggak Tuhan abang? Tuhan mau dilihat, itu Tuhan bukan makhluk kok bisa dilihat? Ya itulah kami cuma sebagai Kristen bang. Kami beda bang. Kalau bisa bang menurut apa juga menjelaskan salib itu pahlawan. Kami di Kristen tidak ada itu menjelaskan bahwa itu pahlawan, nggak ada. Tapi faktanya Anda selamat gara-gara penyaliban kan? Nggak ada tuh bang, nggak ada bahasanya itu bang. Di mana ada? Coba tunjukkan sama kami dulu orang Kristen di mana. 1 Korintus 15 nomor 17. Coba apa? Di situ dikatakan kalau tidak ada kebangkitan dari kematian Yesus, maka sia-sialah imanmu dan kamu tetap hidup di dalam dosa. Ya, iya betul. Itu juga dosa. Berarti kalau Yesus tidak disalib, orang Kristen masih hidup di dalam dosa. Nggak ada lah itu. Mana ada cerita itu? Tadi Nggak ada. dalilnya. Gimana dong? Dalilnya ada. Kok nggak Ya ada? kan disebutkan pahlawan di situ kan bang? Kalau tidak ada kebangkitan dari kematian, Nah, maka sia-sialah kepercayaanmu dan kamu masih tetap hidup di dalam dosa. Artinya, karena adanya penyaliban, Yesus mati, lalu bangkit untuk menyelamatkan kalian. Kalau tidak ada penyaliban, tidak ada keselamatan, kata Paulus. Nah, ini kayak tadi lagi dia. Natap tajam kali matanya. Gimana dong? Gimana dong? Ya, halo Jul. Halo juga. Buka kamera, Gimana, Bang. Jul? Haruskah? Harus dong. Silakan. Bentar. Gimana Jul? Nah tuh temanya tuh bagus. Tanpa penyaliban, kata Paulus, maka sia-sialah imanmu dan kamu masih tetap di dalam dosa, hidup dalam dosa. Berarti penyaliban itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Sampai guna fungsi daripada penyaliban itu adalah nebus dosa dunia, kan gitu. Tanpa penyaliban tidak ada penebusan dosa dunia. Nah, orang yang menerima penyaliban itu Kristen. Maka muncul pertanyaan, bagi saudara penyalib itu, yang menyalibkan Yesus itu pahlawan atau penjahat? Gini loh ya Jul. Itu yang dijadikan di pahlawan itu bukan masalah tentang penyaliban, itu masalah kematiannya. Kalau cerita tentang penyaliban, memang pada saat itu hukuman bagi orang yang tidak dikehendaki di hadapan para raja Herodes. Jadi nyalip itu jadi pahlawan, bukan. Itu pemikiran udah terlalu pendek kali itu. Nggak luas tuh pemikiran Zulkifli M. Abbas kayak gitu tuh. Ya, buktinya Anda menikmati kerja mereka. Kok jadi Anda menyangkali pekerjaan orang? Bukan ya. Makanya berpikir itu jangan berpikir itu, berpikirnya harus luas loh Juma. Justru karena Cara luas. berpikir itu harus luas. Justru Yang karena disyukuri luas.
Ya, dengar dulu. Yang disyukuri di sana kematiannya. Pas saat dia mati, dia mampu hidup kembali, bangkit kembali. Itu Bisa yang nggak kita dia jadi bangkit syukuri. tanpa dibunuh? Bukan masalah pembunuhannya, penyalipannya. Bisa Kalau masalah nggak kemudian? penyalipannya, emang Bisa nggak dia bangkit kalau dia tidak dibunuh? bukan gitu, Mas. Sekarang kau kan gini, Gimana dengar dulu. ceritanya? Sekarang kamu kan mengandalkan karena pembunuhan. Itu pemikiran nggak apa itu nggak real pemikiran kayak gitu. Lalu dari hasil pembunuhan itu kalian dapat apa? Jadi gini loh Juma. Kalau memang pada saat itu saat pembunuhan tidak terjadi di kayu salib, jadi kalau istilahnya pembunuhan main tikam atau main tembak, jadi kita bersyukur karena ditembak gitu. Yang kita syukuri kematiannya, karena itu Iya, memang justru udah tertulis. Dia harus mati dan bangkit kembali. Itulah anehnya. Atas pembunuhan terhadap Yesus kalian bersyukur. Itu yang Ya, tapi aneh. tidak. Kenapa tapi Anda bersyukur tidak- atas kematian orang? Tapi tidak bersyukur juga bagi yang membunuhnya. Ya enggak, yang Tidak jadi bersyukur permasalahan bagi yang membunuh. kenapa Yang kita syukuri, kenapa Anda bersyukur yang ada orang disyukuri- dibunuh, Anda bersyukur kenapa? Gini loh Juma, kalau memang kamu bahas sampai ke sana, kayaknya otaknya nggak nyampe loh. Loh kok kamu yang nggak nyampe kok jadi saya? Saya kan bertanya. Secara logika, sekarang secara begini, apa yang- apabila terjadi pembunuhan di keluargamu, apakah engkau merasa bersyukur bagi pelaku tersebut? Tadi Anda ada dibunuh, Anda bersyukur. Kalau saya enggak. Buat kematiannya, bukan buat pembunuh. Jadi kami ini gimana ceritanya? Apa ini? Eksekutor salib jadi pahlawan. Hah. Itu otak nggak main kalau berpikir cara berpikirnya Justru kayak karena gitu, Juma. main. Justru karena main. Karena pelaku pembunuhan itu hanya ada dua. Kalau dia bukan pahlawan, dia penjahat. Nah sekarang pelaku pembunuhan terhadap Anda ini ada nggak manfaatnya untuk Anda? Kalau pelaku pembunuhannya bagi kami tidak ada gunanya, cuman yang kami syukuri yang kami Kok tidak ada? kematian dia. Kok tidak ada gunanya? Di sana kan Gimana sekarang dua, pembunuh sama yang dibunuh. Di sana kan pembunuh sama yang dibunuh. Iya. Apa Ya. fungsinya Yesus dibunuh? Apakah harus dua-duanya itu disyukuri? Enggak, saya tanya, apa fungsinya Yesus dibunuh untuk kamu? Gini loh Juma, fungsinya sekarang kamu sekarang membahas tentang masalah yang membunuh kan? Iya, apa fungsinya Jadi yang pembunuhan? kami syukuri kematian Yesus, dia terbukti sesuai dengan perkataannya, karena anak manusia harus diserahkan dan akan bangkit kembali untuk membuktikan kuasa dia, bahwa dia Apa Allah itulah fungsinya? Allah. Apa fungsi penyaliban? Apa fungsi pembunuhan terhadap Yesus untuk Anda? Fungsinya apa untuk Untuk Anda? fungsi pembunuh, untuk masalah fungsi pembunuhan itu tidak berfungsi, tapi kalau masalah kematian itu berarti. Iya, bagaimana cara yang tidak berfungsi? Jadi yang menyelamatkan Anda siapa? Ya, makanya berpikir secara logika. Juma. Itu aja terus. Justru saya mengajak Anda berpikir Ada logika. mana ada orang yang bersuka cita bagi seorang pembunuh. Eh, Itu masalahnya dia ada- bukan di iya, itulah kamu. Kamu kemudian bersuka cita terhadap kerja orang yang membunuh Tuhanmu sendiri. Justru Gini, ketika Lez. Tuhanmu dibunuh, kau bersuka cita. Gini, Kamu Lez, bahagia. Tuhanmu Juma. dibunuh. Gini, yang kami suka citai, yang kami itu suka bukan tentang pembunuhnya, tapi tentang kematiannya. Karena melalui kematiannya dia membuktikan perkataannya bahwa dia hidup kembali. Sekarang Pada hari permasalahannya, ketiga, bisa nggak itu dia yang kami mati? syukuri. Bisa nggak dia mati? Jadi Kematiannya bisa nggak ada mati kalau dia tidak dibunuh? Dia menggenapi firman-Nya. Mulai Dia ngaco. membuktikan kata-katanya. Karena memang Mulai ngaco. Bisa nggak dia mati kalau tidak dibunuh? ya saya tahu sekarang apamu itu. Saya konsekuensinya tahu kamu itu pertanyaan menjebak itu. Saya tahu. Saya Anda tahu yang itu menjebak juga. diri Anda sendiri kok jadi saya? Pertanyaanmu itu
Kok jadi saya yang menjebak? Kamu, dari saya. saudara, kamu yang beriman kepada penyaliban. Kok jadi saya yang menjebak? Anda yang menjebak diri Anda sendiri dalam iman yang Gini loh. keliru. Sekarang penyaliban sama yang disalib. Di sana ada dua yang terjadi, ada dua yang dituju. Ya. Nah, jadi yang kami yakin, kami percaya Kematiannya. dia kematian, dia mati. Nah, Siapa yang setelah dia melakukan mati, itu? Dengar dulu. Setelah dia mati, sebelum dia mati, dia sudah berkata kepada anak-anaknya, apabila saya mati dan akan bangkit pada hari ketiga. Kan terbukti omongannya, dia bangkit pada hari ketiga. Bisa nggak dia bangkit Jadi tanpa kalau- dibunuh? Ya ampun, memang otakmu memang botol betul. Bisa nggak dia bangkit tanpa dibunuh? Ya, kalau kematian itu udah kehendak dia kematian itu. Iya, Tapi masalah bunuhnya sekarang gimana cara pembunuhannya? meskipun dia berkehendak mati, kalau tidak ada yang bunuh, bisa nggak? Gini loh Juma. Kalau Apalagi masalah kematiannya itu pada saat itu pada saat itu dia dikasih tebusan sebagai penebus untuk Barnabas. Nah, bisa nggak kemudian dia menebus tanpa ada kematian? Tanpa Gini loh Juma. gimana? Pada masa itu Juma, kenapa dia harus mati? Nah, itu harus. Itu kehendak- Anda yang mengatakan harus. Itu kehendak orang pada saat itu. Karena mereka tidak menerima kalau Yesus itu adalah Tuhan. Nah, Nah, terus dia jadi pada dibunuh. saat itu masyarakat pada saat itu menghendaki dia dibunuh untuk mengganti Barnabas. yang panen Jadi dari itu- pekerjaan itu dengar Anda. dengar dulu. Saya Masya Allah. bicara. Syukran. Nah, dengar dulu saya Pak bicara. Barakallahu Jadi fiik. itu kejadian itu udah diketahui sama Tuhan Yesus. Tapi dia berkata kepada murid-muridnya, di dalam pesta Paskah, ini dagingku, rotinya, ini anggurku sebagai darahku. Saudara Nixon, Karena anak syukran. manusia harus diserahkan. Karena tahu dia harus dibunuh. maka Ya, semua kita itu tidak syukur. Ya. Gini semua loh, Jemaat. itu menjadi kosong kalau tidak ada yang menjadi eksekutor. Menjadi Tahu, omong Jemaat, kosong, menjadi Nah, gini, mimpi Jemaat. kosong, hayalan, tahayul. Kalau tidak ada yang mengeksekusi, berarti harus ada yang mengeksekusi supaya apa yang diucapkan itu terkabul. Anda panen. Maka saya tanya, Inilah- apakah yang inilah- melakukan eksekusi kematian Yesus itu pahlawan Anda atau penjahat? Inilah Juma. Sekarang yang perlu kita perdebatkan. Sekarang kalau pikiran sempit memang nggak dapat ya Juma ya. Anda yang sempit, Sekarang Anda yang licik, Anda menerima hasil dari pekerjaan orang tapi Anda mengingkari. Itu karena munafik. karena pada masa itu harus terjadi Nah. bagi diri Yesus. Bisa nggak terjadi Kenapa tanpa harus ada yang terjadi? mengeksekusi? Dengar dulu. Kenapa harus terjadi? Ya, harus terjadi. Karena banyak orang yang Iya. karena banyak orang yang Sudah tidak suka terjadi. sama beliau. Sudah terjadi, Karena maka saya banyak orang katakan yang- kejadian itu ada yang mengeksekusi. Maka bagi Anda yang menerima hasil daripada pengeksekusi ini, eksekutor itu pahlawan atau penjahat? Itu kok susah. Gini Anda loh, ingin Juma. menikmati hasil kerja orang tapi Anda tidak mengakuinya. Gini loh Juma. Apalagi Seandainya Yesus tidak mati, harus dengan kematian untuk membuktikan keilahiannya, kekuasaannya. Tahu? Mungkin pertanyaan Anda nggak seperti ini. Kan tadi Bukan. sudah saya terangkan. ada Tadi- satu tadi kan kelompok, sudah terangkan. ada satu kelompok di Pada bumi saat ini, saudara, ada satu kelompok manusia di atas muka bumi ini yang unik, menerima keselamatan dari kejahatan orang. Sekarang Ya, pembunuhan terhadap Tuhanmu itu kebaikan atau kejahatan? Itu dulu. Yang namanya pembunuhan itu namanya pembunuhan itu kejahatan. Berarti Anda panen dari hasil kejahatan. Sudah selesai. Itu kan menurut Anda. Itu fakta. Ya,
Iya, itu kan memang itu kejadian fakta. Kejadiannya, yang kejadiannya selamat memang fakta. yang selamat dari kejahatan itu kalian kan? Kejadiannya, Ah. kejadian itu memang fakta Juma. Iya, Jadi, faktanya ada penjahat membunuh Tuhannya Kristen. Kristen selamat dari pekerjaan penjahat. Faktanya adalah Kristen selamat dari perlakuan penjahat yang membunuh Tuhannya Kristen. Apa yang Anda Jadi bantah? Apa yang Anda bantah? Jadi gini, oke, jadi gini. Ah, Sekarang di sana kita udah siap dulu di masalah pembunuhan. Oke, pahlawannya adalah iblis, kan gitu. Kalau menurutmu demikian itu terserah Anda. Lah itu fakta. Firman, iya gini. Fakta. Firman, iya gini. Setuju. Hasil kerja iblis. Bukan. Lah, Kebangkitan dia. iya, dia tidak bangkit sesuai kalau perkataannya. dia tidak bangkit kalau tidak ada iblis. Sempit Juma itu. Anda yang mencoba untuk nipu diri Anda sendiri. Bagaimana mungkin Yesus kalau dibunuh dulu baru bangkit? Sebelumnya kita cuma udah pernah debat ini masalah Juma. Jadi saya heran loh. Ini loh Juma. Saya baru kena, saya nggak ingat. Saya Gimana? heran dengan keyakinan orang Muslim. Saya juga heran dengan keyakinan Anda. Kok bisa selamat dari hasil setan? Anda telah mengakui. Saya juga heran. Dan Anda telah mempercayai bahwa Yesus itu lahir dari kandungan Bunda Maria, dari perawan Bunda Maria. Terus? Nah, kalian meyakininya kan? Kenapa saat dia disalib jadinya kalian memberontak? Loh, Nah, karena di mana coba? Iya, tunggu. Karena tidak ada orang yang benar yang disalib. Yang disalib itu penjahat, orang yang dikutuk. Oke. Jadi yang menghadiahkan orang yang dikutuk di atas salib itu ya iblis. Nah, oke. Dan yang menerimanya itu pengikutnya. Begitu, sederhana kan? Oke. Jadi apakah Anda meyakini? Apakah Anda meyakini anak yang lahir dari perawan Bunda Maria itu sebagai Yesus? Iya. Betul. Anda meyakini beliau sebagai apa? Sebagai nabi atau sebagai apa? Dia sebagai nabi bagi Bani Israel. Bagi Anda tidak? Bagi saya Isa alaihissalam nabi untuk Bani Israel. Nah, Isa alaihissalam itu ada di Al-Quran ya? Ada. Nah, itu dia manusia suci ya kan? Manusia suci. Nah, manusia suci. Sampai di mana, sampai umur di mana kalian mempercayai ini sebagai nabi suci? Ya, sampai sekarang dia nabi suci. Sampai kapanpun dia tetap suci, nggak pernah terkutuk di atas salib. Adakah dalilnya di dalam Al-Quran bahwa Nabi Isa itu bangkit ke surga tanpa melalui kematian? Ada. Coba tunjukkan dalilnya. Al-Quran surah An-Nisa ayat 158. Apa dibuat tulisannya di sana? Melainkan aku mengangkat engkau ke atas. Dia tidak membunuh kalian, melainkan aku mengangkatmu ke kehadiratku. Diangkat dia ke langit. Adakah saksi mata yang menengok Isa diangkat ke atas? Enggak tahu. Itu. Kenapa? Berarti Al-Quranmu dikarang-karang Juma, harus ada dalil Juma. Kok Yesus ada dalil? ke surga, Yesus diangkat ke surga, ada yang menyaksikan. Harus ada dalil. Harus ada saksi. Segala sesuatu yang terjadi untuk meyakinkan kita percaya harus ada saksi, harus ada dalil, harus ada bukti Juma. Begitu. Apapun ceritanya. Oke. Jadi sekarang kalau kami tolong tunjukkan satu manusia yang menyaksikan Yesus terangkat ke langit. Satu aja. Di mana tertulis? Satu aja. Kalau ada. Kalau Nanti ada saya balik. tutup
saya tutup live ini kalau ada yang melihat Yesus naik ke langit. Siapa? Saksinya siapa? Nanti balik ke awal lagi kita cerita Juma. Sebutkan satu manusia yang melihat Yesus terangkat ke langit itu siapa? Di mana dalilnya? Coba. Boleh saya kasih waktu sebentar? Iya, silakan. Silakan. Mana? Woi, kok lama kali? Dan disaksikan 5.000 mata memandang. Yesus terangkat ke langit. Hei! Di mana? Lukas, Markus. Di mana? Tertutup itu, Bang. Termute. Oke, di dalam Kisah Para Rasul ayat 1. Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai 11. Malaikat. Nah, di sini menggambarkan Yesus Yesus terangkat ke langit akan para malaikat siapa? Kedatangannya kembali. Siapa yang menyaksikan siapa? Loh, itu loh murid-muridnya ada di sana. Lah itu kan cuman pengakuan penulis. Ya. Pengakuan penulis. Yang saya minta saksinya siapa? Kalau cuma mengatakan di situ ada malaikat menyaksikan kemudian dan murid-muridnya, dia siapa? Gini loh Juma. Kalau kamu ingin membantah ayat ini Juma, tunjukkan dalilmu untuk membantah. Saya mengatakan tidak ada dituliskan di Al-Quran siapa saksinya. Gini loh. Di kitabmu dikatakan ada saksi. Nah siapa saksinya siapa? Semasa hidup Yesus, dia itu mempunyai 12 murid. Nah, jadi murid-murid yang 12 yang menyaksikan dia naik terangkat ke surga Juma. Apa yang mau kau bantah dari sana lagi Juma? Anda hanya menarasikan ke-12 muridnya melihat. Mana kemudian tertulis di mana pengakuan kesaksiannya dia? Ini kan ada tertulis Juma di Kisah Rasul 1 ayat 9 sampai 11. Jadi apa yang perlu kau baca di sana lagi? Astagfirullahaladzim. Di situ diterangkan kemudian bukan dia melihat, tetapi dijelaskan langsung. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Cuma diterangkan kayak begitu. Ya di sana kan ada gini loh. Makanya gini loh saya bilang Juma. Di waktu semasa hidup Tuhan Yesus, dia itu kan mempunyai murid-murid. Nah, murid-murid ya, mana kesaksian muridnya? Mana kesaksian muridnya? Mana? Ini kan cuma cerita Lukas, asisten Paulus. Lagian nggak kena kepada materi pembahasan kita ini. Pembahasan kita ini adalah salib itu keselamatan bagi Kristen, tapi kutukan bagi Yahudi dan juga kehinaan bagi Islam. Nah, Anda mengatakan itu keselamatan bagi Anda. Apa alasannya? Karena dia mati menebus dosa. Kalau dia mati menebus dosa berarti ada yang membunuhnya. Apa posisi pembunuhnya? Pahlawan atau penjahat? Gini loh Juma. Apa lagi? Sekarang kematian itu karena menimbulkan suatu mujizat Juma. Iya, kalian selamat. Kalian selamat. Bukan Juma. Coba. Ada enggak
di dunia ini orang yang sudah mati bisa bangkit kembali dan bisa bergabung bersama murid-muridnya kembali. Ada enggak? Itu yang meyakinkan kita kalau dia itu adalah Tuhan Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dompala. Mana bisa kayak begitu? Jadi Mbak, gini, ada nggak kira-kira manusia di bumi ini yang mati dan bangkit kembali naik ke surga? Ada nggak? Nggak ada nggak di dalam mati ada nggak? mati Bangkit pada hari bangkit Hari pada ketiga. hari ketiga dan naik ke surga. Oke, pertanyaanmu itu ya. Itulah yang membuat kami pengikut-pengikut Yesus Kristus bahwa Dia itu adalah Allah yang sesungguhnya pencipta langit dan bumi. Oke. Kenapa demikian? Karena Bukan di masa itu. hidupnya Dia pun melakukan segala mujizat. Itu nyata. Yang Ya. mati hidup kembali. Oke, Yang buta melihat. itu dikatakan dalam Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati, agar ia dibangkitkan oleh Tuhan, agar menjadi Tuhan bagi kamu. Maka berterima kasih atau mengutukkah Anda kepada yang membuat Yesus itu mati? Karena fungsi dia mati untuk dibangkitkan menjadi Tuhan. Coba. Nah, gini cuma ya. Berarti Oke, pembunuh Yesus ini sangat berjasa. Karena tanpa mereka bunuh Yesus, Yesus tidak jadi Tuhan. Gini ya, oke. Gini Nah, berarti pembunuh Yesus itu Kalau pahlawanmu. kalau Anda menarasikannya demikian, karena itu sudah terjadi. Ya Berarti dia Karena- pahlawan kan? Pahlawannya Bukan Anda kan? Bukan, jangan langsung ngambil kesimpulan cuma. Lah, coba Anda baca Roma 14:9. Gini, Untuk gini. itulah Yesus mati, agar Gini, dia jangan- dibangkitkan untuk menjadi Tuhan. Jadi Jangan- yang membunuh maksud saya Yesus jangan itu langsung- pahlawan yang luar biasa. Jangan langsung ambil kesimpulan. Ini nih, Lalu- Pak. lalu Semasa hidupnya di bumi ini banyak yang menolak dia cuma. Banyak yang menolak dia. Ini masalah yang mengeksekusi Yesus. Ya, makanya saya terangkan dulu. Karena banyak penolakan terhadap dirinya, Enggak ada hubungannya itu. karena banyak penolakan terhadap dirinya, dan dia sendiri pun tahu dia bakalan mati. Tapi dikasih kepercayaan sama kita, jangan takut. Apabila dia mati, dan akan bangkit kembali pada hari ketiga. Dia Ya. kan sudah membuktikannya. Iya, supaya menjadi Tuhan. Kita tidak harus bersyukur sama tukang pahlawan salib apa segala Bagaimana macam. caranya Anda Di tidak situ bersyukur? salib. Oke. Anda tidak bersyukur, oke. Berarti Anda kufur. Anda kufur nikmat. Gini, Yesus jangan- mati supaya bangkit mematikan Yesus. Ayo. Siapa yang Makanya- mematikan Yesus? Dialah Makanya dari- yang berjasa, karena dengan matinya Yesus, dia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Makanya cuma dari tadi saya udah bicara. Semasa hidup Tuhan Yesus banyak yang menolak dia, dan gara-gara banyak penolakan ini dia udah tahu kalau dia bakalan dibunuh. Iya, udah tahu dia bakalan dibunuh. Akibat Tapi dia dibunuh, dia bangkit Tapi dia menjadi memberi Tuhan. janji sama kita. Tapi dia memberi janji sama kita. Karena apabila anak manusia telah diserahkan dan dia akan hidup kembali. Jadi itu yang kita syukuri. Nah, Bukan harus pembunuhnya juga kita syukuri. iya Itu dong. Karena memang mereka pada lah, masa itu mereka harus lah yang terjadi. menjadi eksekutor sampai semua yang dinubuatkan untuk menyelamatkan Kristen itu tercapai. Itu narasi udah beda lagi. Loh kok beda? Jadi Sekarang enggak, saya kalau- tanya, bisa ndak Yesus bangkit tanpa dibunuh? Nah, makanya saya bilang dari awal, dari tadi saya bilang, pada saat hidup Tuhan Yesus di bumi banyak yang menolak dia. Udah? Apa Dan hubungannya dia sih? sudah tahu dia Dia akan bakalan dibunuh. Nah, Ah. dia sudah tahu. Berarti dia sudah rencana itu semua kan? Ini. Maka yang mengeksekusi dia ini apa bagi Anda? Pahlawan atau penjahat?
sebelum pembunuhan itu terjadi, tapi dia sudah berjanji sama kita bahwa dia akan hidup kembali. Karena Iya, karena dia saya tidak- saya tahu. Maka pertanyaan saya, Anda yang menerima jadi karya kematiannya itu, menjadikan yang membuat dia mati itu pahlawan atau penjahat? Makanya kita berpikir itu boleh agak dewasa sedikit juga. Anda yang tidak mudeng. Makanya saya bilang tadi, pada zaman saat hidup Yesus itu banyak yang menolak dia. Apa hubungannya? Yang menolak mereka yang menolak Yesus ini sampai kepada tujuan untuk membunuh dia itu pahlawanmu. Itu menurutmu. Lah itu faktanya, kau Kalau memang pada saat nikmati. itu- Saudara Gini, Zuma. menikmati. Kalau mereka tidak membunuh Yesus, kalian mau menuhankan siapa? Yang kami nikmati sekarang apa? Yang kami nikmati Hasil karena dari kejahatan. Bukan. Karena perkataan dia yang sudah nyata, dia hidup kembali. Iya, dia tidak hidup kalau tidak dibunuh dulu. Bisa nggak Yesus bangkit menjadi Tuhan kalau tidak dibunuh dulu? Dibunuh dulu dong. Iya dibunuh dulu, tapi tidak harus bersyukur sama pembunuhnya. Kalau tidak dibunuh, bagaimana bisa bangkit? Mungkin kalau dia tidak bunuh udah lain ceritanya Juma. Bunuh diri. Bukan. Lalu Kalau tidak dibunuh udah lain ceritanya. Mungkin dia bisa terangkat sendiri. berarti nggak menembus dosa dong. Nggak nyampe lah Juma kalau Roma 14 nomor 9, untuk itulah Yesus mati agar dia bangkit menjadi Tuhan. Untuk bangkit dia harus dibunuh dulu. Untuk menjadi Tuhan dia harus dibunuh dulu. Berarti pembunuhan terhadap Yesus ini sangat berguna bagi Kristen. bukan pembunuhannya. Ya Juma. Kebangkitannya gimana? Mau bangkit tanpa dibunuh gimana ceritanya? Dibunuh dulu dong, baru dia berkarya. Membangkit ke apa? Menebus dosa-dosamu, menjadi Tuhan, menjadi Kristen untukmu, menjadi Kristus untukmu. Apa? Kenapa bisa begitu? Karena dia sudah bangkit dari kematian. Maka yang membunuh Yesus, yaitu iblis, adalah pahlawan untuk saudara. Tanpa iblis, Yesus tidak akan bangkit dari kematian. Dah, selesai. Gini loh Juma ya. Apalagi? Sekarang sebelum Yesus disalibkan, pada saat dia lahir, pada saat kelahirannya dia pun sudah menjanjikan keselamatan bagi kita. Dengan cara mati. Jadi dengan cara apa keselamatan itu? Dengan cara dia turun ke bumi, Terus dia sudah menyatakan keselamatan bagi kita. dengan cara Ya, dengan cara nubuatannya, dengan cara mujizatnya, kita harus percaya sama dia. terus Dia nggak perlu mati. Kita melakukan segala perintahnya. Nggak perlu mati. Kenapa terjadi kematian? Karena ada pahlawan. Kenapa terjadi kematian? Karena ada pahlawan. Kenapa terjadi kematian? Karena ada pahlawan. Pada saat itu banyak yang menolak dia. Ya, Dan- yang menolak inilah pahlawan Anda. Bukan. Lah. Banyak yang menolak dia kan? Kalau mereka tidak menolak Jadi, Yesus, Yesus tidak Pada dibunuh. saat itu, Yesus pada tidak saat dibunuh, itu- Yesus Anda tidak selamat. dengar dulu. Pada saat itu bisa lepas dari kematian itu bukannya beliau tidak bisa langsung menghindar, bukan, tapi dia bukan tunjukkan istilahnya apa inilah aku, bukan dia harus menggenapinya karena itu sudah tertulis sesuai Nah, perkataan itu dia. berarti sudah dinubuatkan bahwa iblis adalah pahlawan yang menyelamatkan Anda. Kalau sudah dinubuatkan dan nubuatannya terjadi, berarti iblis dinubuatkan untuk membunuh Yesus agar Kristen dapat juru selamat. Jadi yang intinya cuma bagi kami orang Kristen yang kami syukuri bukan pembunuhannya. Kebangkitannya yang kami Anda berarti syukuri. tidak tahu diri berarti. Anda tidak tahu diri. Yesus tidak bangkit. Kebangkitannya yang kami syukuri. Yesus tidak bangkit
tanpa ada yang membunuh. Iya tahu. Tapi Ah. kalau ada pembunuhan di sana bukan dijadikan jadi pahlawan salib bukan. Ya, Anda menolaknya. Tidak mungkin juga Anda mengatakan, iblis terima kasih engkau adalah pahlawanku. Tidak mungkin Anda mengatakan itu. Tapi Anda harus sadar, tanpa iblis Anda punya dosa tidak ditebus di tiang salib. Dan titik. Meskipun Anda mengatakan, oh tidak, dia bukan pahlawan. Tapi faktanya Anda selamat gara-gara kerjaan mereka. Nanti setelah ini turun, Anda masuk kamar, baru ucapkan terima kasih kepada iblis. Iblis, bagus juga, benar juga ya. Ternyata kau yang selamatkan aku ya. Iyalah, harus. Tidak akan pernah. Harus dong. Kau jangan lupa ingatan dong. Iblis, thank you ya bro. Itu kan narasi Anda. Itu kan menurut Anda. Itu fakta. Gimana Anda bisa selamat? Anda berkongko-kongko Iya, hari Minggu memang menyembah itu, Pak. kepada Yesus. Yesus jadi Tuhan karena dia dibunuh sama setan. Tanpa setan Memang membunuhnya, itu fakta. dia tidak bangkit. Memang itu fakta. Tapi yang Ah. disyukuri bukan sama pembunuhnya, bukan. Memang fakta. Kami tidak Itu membantahnya. Kalau artinya Yesus mati Anda, disalibkan. itu artinya Anda adalah anak yang tidak tahu berterima kasih kepada Bapa. Di dalam Yohanes 8 nomor 37 sampai nomor 44, Yesus mengatakan, kalian ingin membunuh aku karena kalian tidak memperoleh firman di dalam dirimu. Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Jadi orang yang ingin membunuh Yesus adalah anak-anak iblis. Nah, kalian ini anak apa? Anak apa kalian ini? Gini terjemah. Anda menerima upah dari bapakmu, kan gitu. Disalibkan. Setelah Yesus disalibkan, ada kejadian di atas salib. Di mana kan ada juga orang disalibkan, tapi diakui itu artinya Yesus akan bersama aku di Taman Firdaus. Faktanya enggak. Apa hak dia ngomong gitu? Kalau memang dia bukan Tuhan. Faktanya enggak ke Firdaus. Dia malah turun ke dunia orang mati kok. Pada hari ini juga kau akan bersama aku di Firdaus. Faktanya enggak, dia malah ke alam kubur. Kan bohong. Itulah bukti bohong. Dari situ aja ceritanya udah semua pada error. Pada hari ini juga kau akan bersama aku Firdaus. Mana ada? Yesus malah ke kubur. 3 hari malah dia dikubur, enggak ke Firdaus. Bohong itu, bohong itu. Nah, itu Penipuan itu, Bang. Cara daging. Daging lagi, abon-abon. Dari kubur. Dia katanya mau ke Firdaus, tapi kenapa ke kubur? Kan narasi Anda itu sendiri. Apa narasi dari untuk kami. Jadi kami iya, Anda itu Anda adalah anak-anak yang tidak tahu berterima kasih kepada bapaknya. Bapak sudah susah payah mengeksekusi kemudian Yesus, tapi Anda tidak mau mengakui pekerjaan bapak Anda. Itu namanya anak durhaka gitu loh, Bang. Istirahat dulu, Bang. Anda hanya mutar-mutar. Kita naikkan yang sedikit agak berilmu. Makasih ya, Bang ya. Belajar lagi. Belajar berlatih untuk mengucapkan terima kasih kepada yang mengeksekusi Yesus. Rajin-rajinlah lakukan kemudian ritual ucapan terima kasih kepada yang telah mengeksekusinya. Halo, bisa buka kamera? Silakan. Halo, belah anus. Nah, nama kok bagus ya? Anus kok dibelah. Halo.
Anus itu sudah terbelah dari dulu bang. Kenapa mesti pakai nama kayak gitu kali? Halo? Halo? Nah inilah kan orang bertanya, apa perbedaan harmoko dengan pantat? Harmoko belah samping, pantat belah tengah. Ini pula namanya bela anus. Lucu kali lah. Halo? 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 Ini mah belang ngorok. Ayo. Nyiapin headset, habis itu saya on cam ya. Tunggu saya siapin dulu ya. Kita diskusi. Jangan mute, jangan kick ya. Saya akan tunjukkan kepada Anda cara diskusi ya, tanpa harus menasir kita orang. Apakah saya harus menghadapi Anda sambil tidur-tiduran? Kan dah sopan kalau saya tidur. Sebentar, saya buka Iya. cam. Iya, silakan. Oke, udah kelihatan Bang Suma? Belum. Jelas kan? Nggak ada masker. Ya, lihat ya. Iya, Oke, sekarang kita mulai Bang Suma. silakan. Ya, silakan. Saya lebih dulu atau Anda? Ya, masih pertanyaan yang sama. Apa yang Anda dapatkan dari upaya iblis merasuki Yudas? Silakan. Tidak dapat apa-apa. Loh, jadi upaya Yudas dirasuki iblis itu tak berhasil? Saya hanya mengucap syukur karena tidak ada penghukuman bagi saya. Bukan itu maksudku, pelakunya tuh. Apa yang Anda dapatkan dari keberhasilan iblis merasuki Yudas? Apa yang Anda dapatkan? Ya saya mengucap syukur karena tidak dihukum. Sama seperti pada saat orang-orang itu juga yang menyalibkan Yesus, itu mereka tidak dihukum. Karena apa? Seandainya kalau Yesus mengutuk mereka mati semua. Pertanyaan saya Ada bukan orang yang ke selamat. situ. Pertanyaan saya, Justru apa yang penyaliban Anda tidak akan dapatkan? Apa yang Anda dapatkan dari keberhasilan iblis mengkhianati Yesus? Mengucap syukur Kepada? kalau tidak mendapat penghukuman. Kepada? Karena di sana Yesus berdoa. Anda bersyukur kepada siapa? Dengarin kalimat saya semua. Di sana Yesus berdoa, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, Seandainya kalau Yesus mengatakan, Nah, itu terkutuklah sudah mereka, diampuni. apa yang Mantap kali sudah diampuni. Sekarang apa yang Anda ucapkan kepada dia yang telah menyerahkan Yesus untuk keselamatan Anda? Ayo. Loh, itu pengaruh dari iblis. Nah, iya itulah iblis ini Sekarang saya tanya Anda. iblis ini Sekarang melakukan satu perbuatan. Iblis melakukan perbuatan. Apa kemudian yang Anda dapatkan dari perbuatan iblis tersebut? Keselamatan atau kesesatan? Bang Suma, orang, Anda tahu Yesus itu siapa? Firman Tuhan, kan? Nah, siapa yang mau menyangkal kalau di antara Anda dan saya, di dalam keyakinan Anda sendiri, setiap firman yang tertulis dalam kitab Anda, pasti Anda pernah melanggarnya. Begitupun saya. Tanpa saya sadari, saat saya melanggar firman Tuhan itu, saya telah menyalibkan firman yang telah menjadi manusia itu. Harusnya Anda sadari itu. Saya melakukan itu. Saya melanggar firman Tuhan itu karena pengaruh dari iblis. Apa Bukan saudara mau itu menyangkal permasalahannya, itu bukan ke situ, nggak Bukan itu nyambung masalahnya ente. apa? Apa yang Anda Oke, dapatkan saya tanya dari Anda, pekerjaan alasannya. iblis? Apa yang Anda Ya. dapatkan dari pekerjaan iblis kemudian menyalibkan Yesus? Anda itu dapat apa dari pekerjaan iblis itu? Loh, saya mengucap syukur karena tidak dihukum. Yang Anda Mereka melakukan dapatkan itu. bukan Anda yang dengarin. Anda lakukan, yang Anda Anda dengarin dulu. dapatkan. Yang Anda Anda dapatkan dengarin. dari Makanya Anda pekerjaan dengarin. iblis. Makanya Anda dengarin dulu Bang Suma. Sulit memang. Orang yang menyalibkan Yesus itu karena mereka menuruti hawa nafsu mereka.
Mereka menolak Apapun kebenaran. itu, Dengarin, dia mau dengarin ikuti dulu, hawa dengarin dulu. nafsu, dia mau Dengarin. mengikuti apapun itu yang diikuti, Dengarin. hasilnya Anda Saya- rasakan kan? Nah, saya mau bertanya, apa yang Anda terima dari usaha iblis menyalib Yesus? Yang Anda terima apa? Ya saya bersyukur, Anda ngerti bersyukur. Saya tidak tanya Anda ngapain, saya tanya Anda mendapatkan apa dari pekerjaan iblis menyalib Yesus? Andanya mendapatkan apa dari pekerjaan iblis itu? Ya saya bersyukur karena tidak dihukum. Saya tidak bertanya apa yang Anda dapatkan. Yang saya tanya, apa yang kemudian Makanya Anda Anda- terima dari penyaliban yang dilakukan Anda dengar iblis? dulu penjelasan saya. Setelah itu baru Anda dengarin baik-baik penjelasan saya. Itu disalib. Tapi Anda merasakan sekarang hasilnya. dengarin dulu, dengarin, ya, dengarin baik-baik. Ya, pada saat itu orang-orang yang menyalibkan Yesus itu karena menolak kebenaran yang diajarkan oleh Yesus. Hasilnya buat Anda apa? Dengarin dulu. Dengarin. Mereka menolak Yesus, hasilnya buat Anda apa? Dengarin. Seandainya kalau Yesus menolak untuk disalib, apa yang terjadi? Sudah Apa yang pasti terjadi? orang-orang itu akan mati. Hah? Iya kan? Berarti bersyukurlah dia disalib kan? Berarti Anda bersyukur dia disalib kan? Apa yang Anda dapatkan dari itu? Begitupun saya saat ini. Ya. Ah. Saya apabila saya tidak menuruti Alkitab ini, ya, itu pertanda saya telah melanggar firman Tuhan. Saya tidak taat Apa? firman Tuhan. Kemana-mana perginya. Sama artinya saya telah menyalibkan firman yang telah menjadi manusia itu. Begitupun Anda, ya, Anda kalau tidak apa taat sih? kepada kitab Anda, Apa Ya. yang Anda kepada dapatkan firman Tuhan itu, setelah Anda iblis sudah menyalib melanggar firman Yesus? Tuhan itu. Sekarang saya bahas tentang kitab Anda boleh? Apa Saya yang ingin tahu. apa yang Anda dapatkan setelah iblis menyalibkan Yesus? Saya telah menjelaskan kepada Anda bahwa saya mengucap Apa yang syukur Anda karena saya dapatkan? tidak Bersyukur, saya bersyukur. dihukum. Loh, Berarti Anda bersyukur atas pekerjaan iblis. saya bersyukur karena kalaupun saya melanggar firman Tuhan ini, saya masih bisa diselamatkan, diampuni. Karena Apabila iblis, saya memohon ampun. karena iblis membunuh Yesus. Anda Begitu selamat. orang-orang itu pada saat itu. Loh, Anda paham nggak maksud saya? Kalau maksud Saya sangat paham sederhana. cara Anda itu lari dari pertanyaan saya. Oh, bukan lari. Cuma Apa? Yang Anda lawan saya itu bukan tanya, orang awam. apa yang Anda dapatkan Sebelum dari Anda hasil, diskusi, saya dari berdiskusi. upaya, dari pekerjaan iblis membunuh Yesus? Apa yang Anda dapatkan? Keselamatan atau kesesatan? Saya mengucap syukur karena tidak dihukum. Kacau ini Bang Handi, kacau Bang Handi, Enggak. kacau. Sekarang saya tanya tentang kitab Anda boleh? Kalau penyesat itu bertanya kencang, menjelaskan imamnya kayak kentut. Apa sih? Bang Handi, naik Bang Handi. Tanya imannya muter-muter kayak kambing kejar ekor. Nafsu kali mau bertanya. Padahal ini kan salib ini dua agamanya ini. Islam juga membahas salib. Dan di awal tadi saya mengurai, cuman kalian tidak punya ruang untuk bertanya, karena salib bagi kami itu bukan keselamatan. Salib bagi kami bukan keselamatan. Salib bagi kami itu adalah hinaan. Anda yang terjebak di situ menerima salib sebagai jalan selamat. Siapa yang menghadiahkan salib? Ya mereka yang menjadi eksekutor. Apa yang Anda terima dari pekerjaan mereka? Keselamatan. Apa yang Anda harus ucapkan kepada mereka yang telah mengorbankan, menyerahkan Yesus sebagai korban untuk kalian? Muter. Sok paten. Jelaskan jujur aja. Ya syaitan, terima sakit karena sudah menghadiahkan kami
selamat melalui kalian membunuh Tuhan kami. Susah kali kalian itu mengucap syukur kepada yang sudah berjasa untuk kalian. Orang yang berjasa untuk hidup kita di dunia, memberikan kita pekerjaan, membantu kita dalam urusan dunia aja kita berterima kasih. Apalagi dia yang menyelamatkan Anda untuk masuk surga. Gara-gara dia loh, para penyalip-penyalip ini loh, sampai kalian itu menjadi anak Tuhan, bukan lagi anak-anak manusia. Halo, Saudara Roy. Halo Bang Roy. Den Raka Tuak Bang. Bang Roy. Yang saya perhatikan tadi kawan diskusinya Banyoma itu orang yang gagal dapat hadiah lomba balap karung.